Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Belajar Membaca Al-Quran Metode Salami. Pada kesempatan kali ini, tema pembahasan kita adalah idgham kamil dan idgham naqis. Sebelumnya kita ingat kembali apa itu idgham. Idgham secara bahasa adalah memasukkan huruf ke huruf yang lain. Idgham terjadi ketika ada dua huruf. Huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat hidup. Dan huruf yang berharokat sukun akan dimasukkan atau akan dileburkan ke huruf yang kedua yang berharokat hidup. Ketika dua huruf dileburkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah bahwa huruf yang pertama ada kalanya lebur atau hilang secara sempurna. Hilang, lebur, baik makhraj ataupun sifatnya. Inilah yang disebut dengan idgham kamil. Idgham artinya masuk atau melebur, kamil artinya sempurna. Idgham kamil kita banyak mendapati di ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada kalanya ketika satu huruf diidghamkan ke huruf yang lain, ada kalanya tidak semua sifat-sifatnya lebur atau hilang, tetapi menyisakan beberapa sifat tertentu. Itulah yang disebut dengan idgham naqis. Idgham artinya masuk atau melebur, naqis artinya kurang atau tidak sempurna. Sahabat Salami rahimakumullah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, idgham kamil. Kita akan mendapati banyak contoh-contoh idgham kamil dalam Al-Quran. Di antaranya kita dapati idgham kamil pada idgham syamsiyah. Ingat kembali idgham syamsiyah, yaitu ketika terdapat alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, di mana alif lam tidak boleh dibaca, tapi harus dileburkan ke huruf setelahnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan pada Rabbin nas. Aslinya lafaz ini adalah Rabbil nas. Namun di situ alif lamnya dileburkan atau diidghamkan ke huruf nun. Hilanglah baik makhraj ataupun sifat huruf lam. Selanjutnya kita dapati pula idgham kamil pada idgham bila hunah. Apa itu idgham bila hunah? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Perhatikan contoh berikut ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu, di situ hukumnya adalah idgham bila hunah karena terdapat nun sukun bertemu dengan lam. Di sini semua baik makhraj ataupun sifat dari huruf nun hilang semuanya. Karena apa? Diidghamkan ke huruf lam. Yang selanjutnya kita dapati idgham kamil pada idgham bihunah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Hanya saja perlu diingat bahwa idgham kamilnya hanya terjadi pada 2 huruf saja, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim atau nun, tidak ya atau wawu. Perhatikan contoh berikut ini. Fi jidha hablum mim masad. Pertama pada hablum terdapat tanwin bertemu dengan huruf mim. Ingat tanwin itu sama dengan bunyi nun sukun. Di sini kita leburkan ke huruf mim. Lalu mim masad nun sukun kita leburkan secara sempurna ke huruf mim. Lalu yang selanjutnya kita juga dapati idgham kamil pada idgham mutamatsilain. Apa itu? Idgham mutamatsilain adalah ketika 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat, intinya 2 huruf sama persis, bertemu di mana huruf yang pertama dileburkan ke huruf yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Faqul halaka ila an
tazakka. Pada lafaz halaka terdapat lam bertemu lam. Lam sukun bertemu lam berharokat fathah setelahnya. Maka huruf lam sukun kita idghamkan secara sempurna ke huruf lam yang kedua. Yang selanjutnya kita dapati pula idgham kamil pada idgham mutajanisain. Ingat idgham mutajanisain ketika dua huruf di mana huruf ini sama makhraj beda sifat. Ini pun dileburkan. Huruf pertama dileburkan ke huruf yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Wala ana 'abidum ma'abattum. Ngabattum, tidak boleh kita baca ngabadatum. Dal dengan ta memiliki kesamaan makhraj, ada di ujung lidah tapi beda sifat. Di antaranya dal sukun bersifat qalqalah sedangkan ta tidak qalqalah. Di sini huruf dal sukunnya kita idghamkan ke huruf ta. Sahabat salami, demikianlah beberapa tempat yang kita dapati di situ terdapat idgham kamil. Yang selanjutnya, di manakah kita mendapati idgham nakis? Yang pertama kita dapati pada idgham bihunah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf hunah, hanya kali ini huruf hunahnya hanya wawu atau ya saja. Perhatikan contoh berikut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan, wa may ya'mal, terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Huruf nun di sini kita idghamkan ke huruf ya. Tapi perlu diingat di sini bahwa nun tidak lebur secara sempurna. Karena ada salah satu sifat dari huruf nun, yaitu hunah yang masih tersisa. Makanya disebut idgham bihunah, idgham dengan diiringi dengung. Yang terakhir, kita juga dapat idgham nakis diantaranya pada idgham mutajanisain, tetapi khusus ketika bo bertemu dengan ta. Perhatikan baik-baik. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Perhatikan pada basatta. Di situ terdapat do bertemu dengan ta. Do memiliki sifat idbaq, sedangkan ta tidak. Idbaq adalah menempel atau terkatupnya lidah di langit-langit mulut. Di sini do yang punya sifat kolkolah, kolkolahnya tidak ditampakkan karena dia lebur ke huruf ta, namun sifat idbaqnya tidak boleh dileburkan. Makanya sekali lagi kita baca begini, la im basatta, tidak boleh kita baca la im basatta, tidak boleh. Karena cara baca yang kedua tadi kita menghilangkan sifat idbaqnya huruf do. Sahabat salami rahimakumullah, demikian pembahasan kita kali ini tentang idgham kamil dan idgham nakis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.